Kembali lagi di channel YouTube LG Cerita. Kali ini kita akan bahas kasus yang lagi viral banget tentang oplos beras. Jauh sebelum kasus oplos beras ini, beberapa barang ataupun bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat juga pernah dioplos. Buat kalian yang masih ingat, sebelum kasus beras ini juga pernah bahan bakar minyak itu dioplos ya. Pertamax dioplos dengan Pertalite. Selain bahan bakar juga minyak goreng juga pernah dioplos. Salah satunya itu merek minyak kita di mana ukurannya itu tidak sesuai dengan ukuran yang udah tertera di dalam kemasan. Di dalam kemasan ini buat 1000 ml, ternyata setelah diukur hasilnya itu hanya 800 ml. Jadi dikorupsi sebanyak 200 ml. Pengoplosan ini termasuk salah satu tindakan korupsi ya, di mana beberapa pihak berusaha untuk mengganti dari yang seharusnya menyusupi dengan barang-barang yang tidak sesuai dengan kualitasnya ataupun mengurangi ukurannya. Jadi ada dua kategori yang termasuk dalam pengoplosan ini, baik itu dari jumlahnya atau takarannya maupun dari isinya. Kasus oplos beras ini ketahuan karena ada kejanggalan selama 2 bulan terakhir ini, di mana harga beras justru naik. Sementara harga gabah di petani dan juga di penggilingan padi itu turun. Harusnya kalau harga gabah turun, harga beras juga turun atau setidaknya normal. Nah, ini kenyataannya di lapangan malah naik. Hal ini membuat Menteri Pertanian yaitu Bapak Amran Sulaiman melakukan inspeksi ke lapangan. Dan dari hasil inspeksi itu ditemukan bahwasanya banyak sekali merek beras yang dioplos. Dan menurut Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman ini mengatakan bahwasanya produksi beras di Indonesia itu justru meningkat sebanyak 3 juta ton. Harusnya kalau produksi beras itu meningkat, harga beras di masyarakat itu harusnya bisa turun ataupun paling tidak stabil. Nah, kenyataannya justru makin naik. Inspeksi yang dilakukan oleh Bapak Menteri Amran ini terhadap 268 merek beras yang udah beredar di masyarakat. Dan dari 268 merek diketahui bahwasanya ada 212 merek yang termasuk dalam kategori beras oplos. Data kementerian mengatakan 85,56% beras premium tidak sesuai mutu. Kemudian 59,78% dijual di atas harga normal. Dan 21% kurang dari takaran yang seharusnya. Nah, itu dia data yang diperoleh oleh Kementerian Pertanian bahwasanya banyak sekali terjadi kecurangan terhadap beras yang diedarkan oleh para perusahaan ini. Kemudian di sini akan kita spill nama perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan kecurangan ini. Dan dari banyaknya perusahaan ini ada 4 perusahaan yang paling besar atau yang menonjol banget karena perusahaan ini memang termasuk kategori perusahaan besar di Indonesia. Perusahaan yang terlibat yang pertama itu yaitu PT Wilmar Group. Merek beras yang diproduksi oleh PT Wilmar Group itu diantaranya Sania, Sofia, Fortune, dan juga merek SIP. Perusahaan selanjutnya ada Food Station Cipinang Jaya, dan beras yang diproduksi oleh perusahaan ini mereknya itu Sentra Ramos, beras Pulen Wangi, Ramos Premium, Sentra Pulen, dan juga Sentra Ramos. Kemudian ada juga perusahaan lain yaitu PT Belitang Panen Raya, dan nama beras yang diproduksi oleh perusahaan ini adalah Raja Platinum dan juga Raja Ultima. Sedangkan salah satu perusahaan besar lainnya yaitu PT Sentosa Utama Lestari atau Java Group memproduksi beras yang bermerek Ayana. Selain dari 4 perusahaan tersebut, masih ada lagi beberapa perusahaan, tapi ini tergolong perusahaan yang tidak besar banget. Jadi yang ditonjolkan itu adalah 4 perusahaan ternama. Dan setelah dikonfirmasi oleh media terhadap perusahaan-perusahaan pengoplos ini, mereka tidak mengakui bahwasanya mereka telah mengoplos beras. Mereka mengatakan tidak mengoplos beras tersebut dan jika ditemukan di lapangan bahwasanya mereka mengoplos, mereka siap menarik kembali beras tersebut. Dan setelah kasus ini viral, kata Menteri Amran Sulaiman, beberapa merek yang terseret dalam kasus ini akhirnya menarik beras yang berada di pasaran, beras yang sudah tersebar di masyarakat, dan mengubah ukurannya sesuai dengan standar dan juga ukuran yang seharusnya. Berarti memang terbukti ya, beberapa merek ini memang terlibat sehingga mereka harus menarik beberapa merek beras yang udah beredar di masyarakat. Nah, kasus pengoplosan beras ini tentunya dampaknya sangat luar biasa. Kata Menteri Amran Sulaiman dalam rapat DPR Komisi 6 pada tanggal 16 Juli tahun 2025, total kerugian negara itu mencapai 100 triliun. Bayangkan ya,
Dari kasus ini, total kerugian negara hampir 100 triliun. Dan yang paling rugi sebenarnya adalah konsumen, yaitu masyarakat sendiri, di mana masyarakat membeli beras dengan harga yang mahal, tetapi kualitas yang didapatkan itu sangat rendah. Karena beberapa perusahaan mengganti isi beras dengan beras berkualitas rendah, atau beras yang tidak layak lagi untuk dikategorikan sebagai beras premium, namun mereka mendistribusikannya dan membuat harganya itu mahal banget. Jadi ini sangat luar biasa banget ya serakahnya mereka terhadap masyarakat. Bayangkan ya betapa ruginya masyarakat, udah beli beras mahal-mahal justru yang didapat itu yang kualitasnya jelek. Karena memang tidak semua beras itu enak dimakan, ada beberapa varietas beras yang enak dikonsumsi dan juga ada beberapa yang tidak enak dikonsumsi. Jadi beras premium ini diganti dengan beras yang tidak enak dikonsumsi ataupun beras yang udah lama banget tersimpan di gudang. Kasus pengoplosan beras ini membuat Bapak Presiden Prabowo itu sampai naik pitam karena memang ini sangat merugikan masyarakat dan juga negara ya. Presiden Prabowo sendiri mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat ini adalah orang-orang yang serakah atau pihak-pihak yang sangat serakah banget. Dan mereka itu layak untuk diberi sanksi. Jika mereka masih tidak mau berubah, kemungkinan besar tempat-tempat penggilingan padi ataupun distribusi beras ini akan diambil alih oleh pemerintah. Dan semoga saja ya, ada sanksi berat untuk para pengoplos beras ini. Nah itu dia ya, bukan Indonesia namanya kalau tidak mengoplos apapun demi cuan yang banyak banget. Demi cuan, demi keuntungan yang luar biasa besarnya. Mungkin ini terjadi karena hukum di Indonesia tidak begitu tegas. Hukum di Indonesia itu masih bisa dinego. Jadi para pengusaha ini tidak memiliki ketakutan terhadap peraturan-peraturan. Mungkin prinsip mereka itu kalau masih bisa dilanggar, kenapa tidak? Toh juga hukumnya masih bisa dinego. Nah itulah kenyataan yang terjadi di Indonesia itu ya. Makanya banyak sekali para pengusaha yang sepele, tidak taat terhadap peraturan. Dan yang paling rugi ya masyarakat sendiri. Kita sendiri yang membeli beras, di mana beras saat ini naik harganya, tapi kualitasnya justru menurun. Nah itu dia video yang kali ini kita bahas. Buat teman-teman yang mau komen silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.